Baik, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu teknik dalam mengolah citra digital, yaitu edge detection. Dalam hal ini kita akan membahas secara khusus tentang operator Sobel dalam melakukan teknik edge detection ini. Jadi edge detection atau deteksi tepi, apa itu ya? Oke, jadi definisinya itu edge detection yaitu proses untuk mengidentifikasi titik-titik dalam citra digital yang menunjukkan perubahan intensitas warna atau kecerahan secara tajam. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang dilakukan edge detection ini dia akan melihat titik-titik yang mana yang di sini ada kata kunci adalah secara tajam. Jadi kalau dia misalnya perubahan intensitas tidak begitu besar, maka biasanya tidak akan kelihatan dia deteksi sebagai tepi seperti itu. Jadi tepi di sini adalah perubahan intensitas warna secara tajam antar titik-titik dalam citra digital. Jadi titik tersebut biasanya merupakan batas antara dua wilayah yang berbeda dalam gambar, misalnya batas antara objek atau objek dengan latar belakangnya. Pada umumnya kan dia akan memiliki perbedaan warna seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan melakukan edge detection? Jadi kita lakukan edge detection itu untuk pertama menemukan struktur penting dalam gambar seperti bentuk atau kontur objek. Jadi diharapkan dengan melakukan deteksi tepi, edge detection, jadi kalau kita lihat batas antar dua objeknya, maka kita bisa sebutkan bahwa objek satu dengan melalui batas tepinya kita bisa lihat bentuk objek yang pertama dengan objek yang kedua. Mungkin lebih jelas nanti kalau kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua, mengurangi jumlah data yang akan diproses. Jadi di sini waktu kita melakukan edge detection, maka gambar yang asli, citra yang asli, sebenarnya kita konversi sehingga menuju menjadi gambar yang tepinya itu yang lebih dipertajam. Jadi yang lainnya akan diubah menjadi warna-warna yang mirip, jadi sehingga pada akhirnya gambar hasil olahan deteksi tepi akan lebih sederhana dibandingkan gambar original seperti itu. Nah, edge detection juga biasanya sebagai tahap awal dalam proses lanjutan seperti segmentasi, pengenalan objek, dan pelacakan. Jadi biasanya untuk metode segmentasi, pengenalan objek, dan pelacakan ini edge detection perannya adalah karena edge detection akan menghasilkan perbedaan tepinya. Nah, tepi yang tadi itu yang akan diolah lagi untuk melakukan segmentasi atau pemisahan, atau jadi kita bisa mengelola objeknya dari tepi yang dihasilkan misalnya, atau pelacakan seperti itu. Jadi kita lihat misalnya ada mungkin dalam video ketika tepinya itu bergerak, oh berarti objeknya bergerak seperti itu. Jadi kembali kenapa dilakukan edge detection, ya mungkin tujuannya itu ya karena untuk mengurangi jumlah data dulu. Jadi mungkin bisa saja misalnya untuk pengenalan objek dan pelacakan mungkin tidak melakukan edge detection, tapi mungkin akan jadi sangat rumit seperti itu. Baik, kita lihat contohnya. Jadi contoh misalnya ada kamera CCTV. Nah, kamera CCTV, jadi di sini kita sebagai mata manusia, kita dengan mudah akan melihat ini adalah ada mobil, ada pintu, ada mobil lagi di sini, ada truk seperti itu. Tapi kalau kita berikan yang ke komputer, ya tentu komputer tidak akan tahu, karena komputer akan hanya memainkan ini aja hanya sebagai angka. Seperti yang kita lihat di pengalaman pertama itu ya, citra digital itu ya representasi citra ini adalah memiliki representasi pikselnya, nilai pikselnya seperti itu. Sehingga ketika gambar ini, citra ini dilakukan edge detection, maka hasilnya seperti gambar di samping ini. Jadi kita lihat tadi kan di pengertian sebelumnya bahwa jika ada perubahan intensitas yang secara tajam akan dihasilkan tepi seperti itu. Jadi kita lihat misalnya pada mobil ini, kita lihat mobil ini dengan jalan warnanya kan agak berbeda. Di sini ada mobil, mungkin kita bisa lihat di sini agak warna hitam. Jalan karena akibat dari cahaya kelihatan seperti putih. Jadi kita lihat di hasilnya ini batas antara warna mobil dengan jalan ini, kita lihat di sini dilambangkan dengan garis putih ini. Tetapi yang mirip
dia akan jadi warna hitam. Oke lah, kalau di sini kalian mungkin lihat, oh ini hitam, makanya menjadi hitam. Tapi lihat pada jalannya, jalan yang putih ini berubah jadi hitam. Jadi di sini kita bisa lihat untuk deteksi tepi ini. Jadi ini saya pakai Sobel untuk menghasilkan gambar ini. Jadi dari gambar ini sebelum kita masuk ke Sobel ini, tapi kita bisa mungkin bagi kalian yang bisa langsung tangkap bahwa untuk warna yang tidak memiliki perubahan intensitas tajam, dia akan menjadi warna hitam seperti itu. Tapi di mana ada perubahan intensitas tajamnya, dia akan menjadi warna putih. Makanya kita bisa lihat garis-garis putih ini. Contoh lagi, misalnya bagian atas dengan bagian dinding dengan pintu ruko ini. Jadi dindingnya warna putih semua, tapi dia akan jadi hitam di sini. Dan ketika perubahan intensitas tajam, maka muncullah garis putih. Oh iya, ini batasnya. Sehingga mungkin nanti, makanya tadi dibilang sebagai tahap awal untuk proses yang lain, jadi misalnya untuk deteksi objek, jadi kita bisa lihat, oh mungkin untuk garis seperti ini bentuknya seperti mobil, seperti itu, makanya komputer akan mulai ini, oh ini mobil, seperti itu. Lihat di sini juga terdeteksi. Nah misalnya kalau ini yang pickup ini mungkin sudah terdeteksi karena sudah kurang jelas seperti itu. Baik, ini contohnya bagian selanjutnya. Nah, jadi salah satu metode dalam melakukan salah satu operator dalam melakukan deteksi tepi, edge detection, salah satunya adalah menggunakan operator Sobel. Jadi operator Sobel bekerja dengan menghitung gradien intensitas perubahan terang gelap pada gambar untuk menentukan batas objek. Gitu. Nah, jadi pada operator Sobel, jadi untuk melakukannya, kernel yang dipakai dalam operator Sobel ini kernel 3x3, dan dia dibagi atas dua kernel. Jadi diistilahkan sebagai GX, gradien X, dengan gradien Y. Dari sini kita lihat untuk gradien X, dia nilainya min 101, min 202, dan min 101 seperti itu. Dan GY, jadi sebenarnya ini seperti nilai GX diputar 270 derajat seperti itu ya, diputar ke kiri 90 derajat. Nah itu kenapa? Jadi kalau kita lihat di sini bagian tengahnya 0 secara vertikal. Jadi kita lihat gradien X ini, dia ingin mengetahui seberapa besar perubahan intensitas bagian kiri dengan bagian kanan seperti itu. Jadi kita deteksi misalnya yang di tengahnya ini berapa nilainya, kita bandingkan dengan bagian kiri sama bagian kanannya. Jadi kalau misalnya nilainya besar, oh kita anggap bagian yang kita cek ini mungkin adalah tepi seperti itu. Nah, kalau GY-nya kita bandingkan bagian atas dengan bawahnya. Nah, jadi jika nilai GY besar, berarti ada perubahan ada tepi di bagian GY-nya. Karena bisa saja misalnya kalau kita coba mendeteksi bagian GX-nya, ketika ada tepi bagian Y, jadi maksudnya bagian hasilnya nanti misalnya kalau ada garis lurus dari kiri ke kanan, ada tepi dari secara horizontal akan terdeteksi oleh GY, tapi jika ada tepi secara vertikal akan terdeteksi oleh GX. Nah, kemudian kedua nilai ini digabungkan untuk mendapatkan nilai gradien total seperti itu. Jadi gradien total ini kita, kalau dari rumusnya kita bisa lihat bahwa dia akan mendeteksi apakah bukan mendeteksi, dia akan nilainya akan berasal dari nilai GX atau nilai GY seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi misalnya saya memiliki citra 5x5 pixel. Nah, saya ingin mendapatkan deteksi tepinya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mengecek bagian daerah ini. Berarti saya akan ingin mengetahui apakah daerah tengah ini apakah dia sebagai tepi atau tidak. Nah, jadi nanti pada prinsipnya yang dilakukan adalah kita akan, jadi mirip dengan filter, kita akan melakukan perhitungan di sepanjang di seluruh citra, sehingga kita nanti akan dapatkan citra baru yang berisi tepi dan yang bukan tepi seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat mungkin secara kasat mata, kita bisa lihat, oh ada tepi di sini. Tepinya secara vertikal nih, untuk apalagi bagian yang merah ini. Nah, jadi kita lihat hasil perhitungannya seperti apa. Nah, jadi oke.
di sini tadi, jadi nilai ini apa? Nilai ini akan kita kalikan dengan nilai yang akan kita cek di sini. Jadi kita akan kalikan seperti ini. Jadi misalnya 50 kali min 1 ditambah 100 dikali 0 ditambah 100 dikali 1, begitu seterusnya. Jadi itulah fungsi kernel di Sobel itu. Maka kalau kita cari gradien X-nya, kita akan dapat nilainya 200. Coba kita lihat, tadi saya bilang bahwa GX ini gunanya untuk apa? Soalnya dia akan mendeteksi tepi secara vertikal seperti itu. Karena yang dicek yang bagian kiri kanannya seperti itu. Nah, makanya kita lihat di sini, oh ya, tepinya kan ini secara horizontal ya, seperti ini. Maka didapatkan nilai gradien yang cukup besar seperti itu. Oke, kemudian GI-nya, nah kita lihat apa namanya? Jadi di sini kembali lagi 1 kali 50, 2 kali 100 dan seterusnya. Dan kita dapat hasilnya ada 0. Kenapa? Karena kita lihat di sini kalau kita baca secara untuk GY saja, jadi kan yang kita cek itu bagian di sini, bagian ini. Bagian garis ini apakah memiliki perbedaan dengan tetangga-tetangganya? Kita lihat di sini 50, tetangganya 50 dan 50 juga. 100, tetangganya 100 dengan 100 juga. Makanya hasilnya adalah 0, dianggap tidak ada tepi secara vertikal, secara horizontal. Tadi kan secara vertikal di sini ya dapatnya untuk GX. Makanya hasilnya 0 seperti itu. Maka kita dapatkan gradien hasilnya adalah GX kuadrat tambah GY kuadrat, dapatkan nilai gradiennya 200. Seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau ada yang bisa menebak bahwa hasil ini juga bisa kita dapatkan kalau misalnya kalau misalnya gambar ini kita putar 90 derajat. Jadi misalnya yang 100 itu semuanya di sini, terus yang 50 semuanya di jadi misalnya 100 di baris 1 2 3, terus yang 50 di baris 3 dan 4, maka kita akan mendapatkan nilai G yang sama, tetapi GY-nya sekarang akan menjadi 200 dan GX-nya menurunkan 0. Seperti itu. Nah, jadi sini kalau kalian jeli, bisa lihat bahwa nilai G ini tidak memberitahu kita apakah tepinya itu secara vertikal atau secara horizontal. Pokoknya dikasih tahu bilang, oh ini adalah suatu tepi. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat kelebihan dan kekurangan dari Sobel, jadi kelebihannya cukup sederhana dan cepat, apalagi dibandingkan metode yang lain. Terus efektif untuk gambar dengan noise rendah. Untuk kelemahannya hanya mendeteksi arah horizontal dan vertikal. Nah itu dibantu dengan karena ada perhitungan GX dan GY. Jadi kalau mungkin kita ingin mau tahu tepi, entah kenapa misalnya citra kita hanya bisa program kita hanya bisa mendeteksi tepi horizontal atau vertikal saja, kita bisa cek dari nilai GX dan GY-nya. Tetapi kita lihat yang bagian 3 tidak mendeteksi arah tepi secara langsung. Jadi kalau dia bentuk tepinya diagonal, kita tidak tahu diagonal itu dia sudut berapa atau dari arah mana, seperti itu. Jadi kita harus bantu lagi dengan rumus cari arah gradien seperti itu jika ingin tahu sudut dari tepinya, seperti itu. Nah, kemudian ya tadi karena efektif dengan noise rendah, maka kelemahan dari Sobel dia tidak terlalu kuat dengan noise tinggi. Oke, itu teori singkatnya. Maka coba kita lihat programnya. Oke, untuk programnya saya akhiri dulu. Oke, ini adalah contoh program edge detection Sobel menggunakan Python. Jadi di sini saya pakai OpenCV, library NumPy sama tkinter untuk GUI. Kemudian Pil karena tkinter untuk menampilkan gambar menggunakan library Pillow. Oke, jadi di sini kembali lagi saya di sini menggunakan kelas. Jadi dalam dalam aplikasi utamanya dia hanya akan memanggil kelas tersebut seperti itu. Kemudian, jadi di sini yang biasanya kita panggilnya pakai root untuk tkinternya. Kita di sini saya menggantikan dengan istilah master saja di sini. Oke. Nah, jadi untuk nanti
pemanggilan posisi frame-nya kita akan panggil dengan master dan root seperti itu. Jadi tidak dipanggil langsung rootnya. Jadi di sini untuk apa namanya? Jadi pertama ya kita set dulu title-nya, kemudian set variable yang akan kita tampung. Jadi di sini kita lihat dulu mungkin aplikasinya. Jadi model desain tampilannya dia seperti ini. Misalnya kita pakai Zelda. Nah, jadi ada button open, kemudian ada button pengaplikasian operatornya, kemudian ada button save. Mana ketika button open ditekan, gambar yang akan dibuka muncul di bawah button open dan ditampilkan button detect edge dengan button detect edge. Kemudian button detect edge ketika ditekan akan mengolah citra original menjadi citra hasil deteksi tepi dan kemudian tampilkan button untuk save seperti itu. Oke. Jadi di sini makanya di sini ada original image karena di sini saya ingin membuat kembali lagi menyimpan filenya dengan nama original gambar plus metode deteksinya seperti itu. Oh ya, ini karena saya modifikasi aplikasi dari aplikasi yang sebelumnya telah saya buat, tapi dia menggunakan kelima metode isi detection. Di sini title-nya saya lupa saya ubah seperti itu. Tapi di sini kita akan melihat untuk software saja. Oke, di sini makanya original image. Terus ini untuk menampung gambarnya ya. Edge image juga untuk menampung gambar ya nanti hasil edge. Nah, yang pathnya tadi maksud saya untuk membuat namanya, membuat nama default ketika melakukan save dengan last method. Last method untuk menyimpan metode apa yang digunakan. Apalagi ini karena sebelumnya program ini mendeteksi robot Sobel Private bisa seperti itu. Oke. Kemudian untuk buttonnya, jadi ada di sini bisa buat button karena dalam program originalnya button collection ini terdiri dari Robert, Sobel, Private, Kenny sama Laplacian kalau tidak salah seperti itu. Nah, untuk open buttonnya, jadi di sini saya pakai grid ini ya, saya pakai grid. Nah, kemudian untuk penempatan button-buttonnya tadi, inilah. Jadi ada button method, ada button save, kemudian labelnya, label edge, jadi semua diinisialisasi dulu seperti itu. Nah, kemudian ada metodenya. Jadi metode pertama ada untuk open image-nya. Jadi tadi kan kalau kita pertama-tama ketika kita menjalankan programnya, open button ini langsung ditampilkan. Karena di sini kita sudah panggil grid seperti itu kan, berarti button opennya sudah muncul. Nah, kemudian ketika kita tekan button opennya, ya self open image, ini metodenya seperti itu. Maka yang dilakukan adalah kita akan membuka jendela window untuk mendapatkan gambar yang ingin di lokasi citra original. Nah, kemudian jika sudah dipilih, maka kita tampilkan gambarnya dan kemudian citra original kita tampung ke dalam variable image seperti itu. Nah, yang ini yang original image tadi. Kemudian kita tampilkan gambarnya, kita panggil metode show image. Nanti kita akan bahas setelah selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ada kita berikan nama original karena metode show image ini dia akan langsung mengolah dan mendeteksi apakah yang memanggil metodenya ini ingin menampilkan gambar citra original atau citra hasil edge detection seperti itu. Tadi kan kita juga lihat alur program bahwa ketika tombol open ditekan, maka dia akan menampilkan gambar. Jadi tampilkan gambar ini akan diatur dari metode show image ini dan kita akan membuat juga button edge detection.
Jadi dengan memanggil metode create button itu. Oke. Nah, jadi di sini adalah metode untuk menciptakan button-button yang Sobel private dan segala macamnya tadi. Tapi di sini kita akan menggunakan Sobel saja. Jadi di sini jika kalian nanti ingin membuat program dengan menggunakan kode ini, terus ingin menggunakan berbagai macam metode, Sobel, private, can, dan sebagainya macamnya. Jadi untuk pembuatan buttonnya kalian bisa tuliskan di sini, misalnya koma apa dan sebagainya. Jadi di sini kalau tadi karena rootnya sekarang kita ubah namanya jadi master, makanya self .master. Kemudian di sini kita tampilkan button collectionnya seperti itu. Tapi ya jadi jadi nanti button metodenya itu akan tampil di create button collection ini. Jadi perhatikan ini button collection dia bukan menampilkan button, tapi dia akan menampilkan tempat-tempat button tersebut. Makanya di sini frame seperti itu. Jadi di sini untuk kapan ditampilkan buttonnya dalam pengulangan ini seperti itu. Jadi dia akan mengulangi isi-isi dari metode ini seperti itu. Jadi di sini dipanggilkan create seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini adalah metode untuk melakukan operasi Sobel. Jadi di sini kita menggunakan jadi OpenCV menyediakan metode Sobel. Jadi kita tidak perlu melakukan mengkodekan ulang. Kita bisa pakai metode dari library OpenCV. Jadi di sini jadi kan tadi ada kita mencari nilai GX dengan GY seperti itu ya. Makanya di sini ada Sobel X dengan Sobel Y, tapi di sini nanti hasilnya dia akan menghasilkan citra yang isinya ya citra, tapi walau dalam tanda kutip karena dia bentuknya sebagai array saja. Jadi citra yang isinya hanya hasil deteksi GX seperti itu. Dan yang untuk Sobel Y juga citra hasil deteksi Sobel Y saja. Jadi nilai oke. Jadi nanti yang 200 itu akan masuk ke Sobel X yang tadi hasil 0 GY. Jadi kan tadi kan di scan seluruh citra seperti itu. Maka hasilnya nanti bisa bentuk array lagi atau bentuk citranya seperti itu. Nah, makanya di sini panggil gambar originalnya. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita convert datanya. Jadi biasanya datanya ini kan dalam bentuk 8 bit. Jadi kita convert jadi 64 bit float. Itu maksudnya supaya karena nilai hasil GX dan GY bisa melebihi dari 255. Jadi supaya dia nilainya tidak overflow, ya kita tampung saja ke dalam 64 bit float. Kemudian nah yang 10 ini artinya jadi ini untuk apakah jadi kalau nilai 1 true, nilai 0 false, jadi ini untuk GX, ini untuk GY. Untuk bagian Sobel. Jadi sini library Sobelnya nilai 1 dan 0 ini artinya ini Sobel ini akan melakukan pencarian nilai GX karena yang X-nya 1, tapi untuk yang Sobel ini akan melakukan pencarian nilai GY karena GY-nya 1 true di sini. Kemudian ukuran kernelnya berapa? Jadi kalau kita mau pakai kernel 3x3 maka kernel size-nya adalah 3 seperti itu. Kemudian kita hitung its-nya, kita pakai numpy di sini, makanya saya bilang tadi dia hanya bentuk array seperti itu. Jadi kita isi dari H ini kan berarti array dari Sobel X dengan Sobel Y, tapi dari masing-masing elemen dikuadratkan dulu, kemudian masing-masing elemen X dan Y dijumlah, X kuadrat dan Y kuadrat dijumlahkan, kemudian cari akarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya normalisasi dulu karena tadi seperti yang saya bilang karena nilai hasil dari GX dan GY bisa lebih dari 255, bahkan nilai H pun berarti bisa lebih dari 255, maka kita normalisasi dulu seperti itu sehingga nanti nilainya akan semua nilainya akan berada dalam rentang 0 sampai 255 supaya tidak overflow seperti itu. Nah, kemudian sinilah panggil lagi kita panggil dulu metode showEdge dengan memakai
normalisasi edge tadi kan. Kemudian jadi sini kenapa ada metode show edge tadi, karena kembali lagi karena program ini sebelumnya bisa melakukan deteksi tepi berbagai macam operator. Jadi untuk penampilan gambarnya diatur dalam satu metode khusus seperti ini. Oke, kemudian kembali lagi ya edge-nya ini. Jadi saya kita lakukan clipping lagi. Jadi mungkin saya ini saya tidak perlu karena di sini sebelumnya sudah dinormalisasi. Oke, kemudian ya kita masuk, berarti kan yang hasil edge ini kita masukkan ke dalam edge image tadi yang kita sudah sediakan tadi. Kemudian metodenya, karena di sini kan kita kirim sobel, maka metode di sini akan menghasilkan sobel. Kemudian panggil show image-nya. Nah, kemudian kita cek dulu apakah button save tidak ada, karena bisa saja nanti sudah ada. Jadi kita melakukan operasi berulang kali. Jadi kita misalnya pakai citra baru. Berarti kan kalau kita udah melakukan lebih dari sekali deteksi tepinya, maka button save-nya pasti sudah ada, seperti itu ya. Jadi kita cek kalau tidak ada baru buat buttonnya, tapi kalau sudah tadi tidak perlu dibuat lagi, seperti itu. Jadi ini perintah hanya untuk menciptakan button save. Oke, di sini adalah metode untuk show image-nya. Jadi parameternya terdiri dari image dengan kind. Maksudnya image ini asal gambar yang akan ditampilkan. Nah, kind ini maksudnya jenisnya. Jadi jenisnya dia hanya ada original atau hasil dari edge. Jadi karena tadi kan kita lihat untuk label penampilan gambar ada untuk citra original dan ada juga citra untuk yang edge ya, hasil edge detection. Nah, kembali lagi tadi karena Tkinter dia hanya beroperasi menggunakan untuk menampilkan gambar melakukan library pillow, maka kita ubah dulu gambarnya menjadi dengan menggunakan library pillow seperti itu. Nah kemudian, ini tampilkan gambar di bagian original. Kembali lagi dengan memakai grid, pakai label di sini. Di sini hanya untuk mencek apakah kalau misalnya sudah ada labelnya yang sebelumnya, hancurkan dulu, maksudnya hapus dulu, baru buat baru. Jadi seperti itu. Nah ini sama juga dengan edge-nya. Jadi hanya untuk jadi kedua ini hanya untuk menampilkan gambar. Kalau yang original citra original, yang edge itu citra edge, seperti itu. Nah ini untuk save image-nya. Nah, kembali lagi di sini hanya karena saya ingin namanya adalah nama default-nya, yaitu nama filenya, terus ditambahkan suffix pakai metode apa yang terakhirnya gitu, edge apa. Oke, jadi itu penjelasan dari kode programnya. Mari kita lihat hasil run program. Oke, jadi kita lihat, kita open misalnya, pakai tadi yang Zelda. Nah, maka kita muncul citra original dan button edge-nya terdeteksi. Nah, maka kita bisa lihat bahwa hasil tepinya tidak ada tepi topi seperti itu, topi dengan lingkungannya kelihatan ada tepi di situ. Kemudian bahkan matanya di sini ada warna hitam dengan tepi kulitnya secara umum sepertinya putih seperti itu, makanya kita bisa lihat ada mata di sini, terus ada hidung dan segala macamnya. Jadi kita lihat misalnya pada bahunya, lihat ini warnanya seragam semua, maka dia warnanya hitam. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pada teknik operator sobel ini bahwa tepi, jadi semakin jelas tepinya, berarti di situ ada jadi maksudnya semakin putih hasil gambar hasil deteksi sobel, berarti di situ menunjukkan bahwa ada perbedaan intensitas cahaya antar dua wilayah yang cukup besar gitu, semakin besar berarti. Oke, baik untuk kalian yang telah menyaksikan sejauh ini, semoga bermanfaat dan semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya.